karena ini mempengaruhi semua pergerakan kita. Jadi materi yang kita bahas hari ini mengenai political mapping. Saking pentingnya materi ini, saya bagi menjadi 2 pertemuan. Jadi pertemuan pertama malam hari ini dan pertemuan kedua minggu depan masih konteksnya adalah political mapping juga. Baik, terima kasih Mbak Ivo. Mudah-mudahan udah sehat kembali. Mbak Ivo ini mungkin untuk saat ini satu-satunya perempuan dan kemarin sedang mempersiapkan dalam beberapa bulan ke depan putra atau putri yang ketiga ya, Mbak Ivo. Mbak Ivo? Iya Mas, siap. Ya, oke. Kemarin kita udah berkenalan semua, tapi mungkin Mbak Ivo belum berkenalan, mungkin boleh berkenalan nama, kemudian sudah ya, minggu lalu Mbak Ivo belum atau sudah belum ya? Izin Mas, belum, kemarin lagi nyetir soalnya. Oh iya. Oke, baik. Mbak Ivo kenalkan nama, kemudian daerah yang mau di target DPRD 21, kemudian di mana gitu ya. Saya pikir tinggal Mbak Ivo mungkin yang belum. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal teman-teman semua, saya Ivo dari Jakarta. Untuk daerahnya itu Mataram DPRD. Mataram 2, Mas. Mataram 2, Kota Mataram ya? Kota Mataram. Oke, baik. Terima kasih. Ada satu lagi yang sampai sekarang belum masuk ke kelas karena kesibukan dari Mamuju dari Sulawesi Barat. Mbak Selvi, tapi mungkin nanti akan maju. Di kelas ini siapa yang belum memperkenalkan diri? Ada? Saya, Coach. Nah, silakan. Bung Alwatoni. Terima kasih. Selamat malam kawan-kawan, sahabat-sahabat, Pak Penggas dan para Politician Academy. Nama saya Muhammad Alwatoni dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Insya Allah ikut berkompetisi di pemilihan legislatif tahun 2024 untuk Dapil 1 Kabupaten DPRD Kabupaten. Oke. Terima kasih. Keren. Oke, baik. Terima kasih Bung Alwatoni. Bung Agung juga belum ya? Iya, Coach. Belum juga, Coach. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Utama Bina. Saya asalnya dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Untuk target itu DPRD Kabupaten Oku Timur dari Dapil 1. Oke, great. Thank you. Terima kasih teman-teman. Saya langsung mulai materi kita hari ini. Jadi saya izin untuk share screen. Oke, modul pertama, modul pemetaan politik. Oke, jadi untuk pertama saya mengambil quotes dari Sun Tzu dari bukunya The Art of War. Perbedaan antara pasukan yang berhasil dan pasukan yang gagal di dalam perang. Bahwa pasukan yang berhasil itu adalah mereka yang berpikir bahwa dia akan menang dulu baru dia kemudian terjun ke dalam perang. Sementara mereka yang kalah biasanya turun dulu ke medan perang, kemudian mencari kemenangan di situ. Nah, apa bedanya sebetulnya dari konsep ini gitu atau konteks ini? Ini konteksnya adalah mempersiapkan, ya, persiapan diri. Jadi persiapan diri itu berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertempuran itu sendiri. Jadi victorious warriors itu mereka sudah digambarkan di kepalanya mereka bahwa mereka akan menang. Tapi mereka akan menang itu bukan karena tekad semata-mata. Tapi mereka sudah menguasai beberapa hal. Yang pertama mereka menguasai lapangan.
Yang pertama mereka menguasai memahami diri sendiri. Ya, artinya mereka tahu kekuatan mereka di mana. Apakah mereka kekuatannya di di berkudanya, di artilerinya, di persenjataannya, atau kemampuan dan kompetensi misalnya dalam melakukan peperangan jarak pendek atau jarak menengah atau jarak jauh gitu ya, mempergunakan alat seperti apa. Itu dia paham dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang kedua, dia paham dengan medan perang. Ya, medan perangnya dia paham. Jadi dia tahu di medan perang itu konturnya seperti apa. Dia tahu mana yang bagus dilewati oleh kuda, mana yang dia harus turun dari kuda. Dia tahu selah-selah di pertempuran itu, sehingga kemudian dia bisa memenangkan peperangan karena dia memahami arena dengan baik, arena perangnya. Ya. Dan yang terakhir, dia juga mempunyai kemampuan untuk mengetahui kekuatan dari lawannya. Ya. Nah, itu semua berada di dalam konteks persiapan. Ya. Jadi kalau teman-teman minggu lalu saya tunjukkan dua segitiga. Segitiga yang pertama adalah bagian planning. Ya. Mereka yang bisa mempersiapkan dengan baik, itu mungkin boleh saya katakan udah 50% kemenangan. Ya. Sementara yang lain turun dulu perang, nggak peduli gimana caranya, pokoknya saya berperang aja gitu. Nah, ini yang kemungkinan besar mengalami kekalahan yang di situ. Ya, sama dalam konteks pileg, kita banyak sekali mendengar orang-orang yang maju ke pileg tanpa persiapan yang baik. Ya, mereka asal turun, mereka asal mengikuti saran orang. Yang lebih parah, mereka mendengarkan saran dari orang-orang yang pernah gagal, gitu ya. Sehingga ya kalau mereka kemudian menjadi gagal itu bukan suatu hal yang aneh gitu ya. Mereka mungkin mendengarkan orang yang berhasil, tapi langkah orang yang berhasil satu dengan orang yang lain belum tentu bisa diterapkan kepada yang bersangkutan. Karena kondisi diri berbeda, kemampuan dan kapasitas berbeda, mungkin strateginya nggak tepat yang dipakai di satu daerah dengan daerah lain gitu ya. Jadi ini semua kalau kita berbicara mengenai konteks persiapan, salah satu bagian penting dalam konteks persiapan itu adalah pemetaan politik. Atau kalau misalnya di peperangan itu ya kita harus memahami medan perangnya, kita harus memahami kekuatan kita, dan kita harus memahami kekuatan dari kompetitor kita. Dengan persiapan yang baik, dengan rencana strategi yang baik, insya Allah kita bisa memenangkan pertempuran. Itu yang intinya dikatakan oleh Sun Tzu. Nah, jadi pemetaan politik itu apa? Secara umum pemetaan politik adalah langkah mengidentifikasikan potensi dan resources yang kita miliki, ya, potensi dan resources yang kita miliki, mengidentifikasi wilayah perang, ya, arena pertempurannya, serta mengenali kompetitor kita dengan baik. Ya, tiga poin itu. Ya, secara sederhana udah logikanya itu. Satu, diri sendiri. Dua, arena perang. Ketiga, kompetitor. Itu secara sederhana. Nanti dalam dua pertemuan minggu ini dan minggu depan saya akan pecah itu menjadi hal yang sangat detail. Ya. Nah, jadi bagi saya pemetaan politik atau political mapping itu merupakan langkah terpenting dari persiapan. Persiapan itu bukan hanya political mapping, ya, tapi political mapping merupakan langkah pertama yang teman-teman mesti lakukan untuk kemudian mempersiapkan diri dan mempersiapkan strategi yang baik, yang terbaik ya dalam konteks kondisi teman-teman. Jadi langkah terpenting dalam persiapan pertama dalam sebuah kompetisi politik, tanpa pemetaan politik yang tepat, nah ini dia. Ya, kalau teman-teman main asal turun, asal ikut, asal masuk, asal terjun, ya yang terjadi adalah salah melakukan personal branding. Ya, jadi kalau teman-teman, wah pokoknya personal branding ikutin yang lama-lama aja gitu polanya gitu. Nah ini mungkin nggak akan jalan gitu ya. Salah menentukan target. Target apa? Target suara. Ya kalau pemetaannya nggak beres, nggak tahu suara di sini harus berapa, target saya di kecamatan ini berapa, di desa ini berapa, dan kenapa, itu harus
harus terjawab dari pemetaan politik, ya. Kemudian salah tentukan anggaran. Nah, ini bahaya. Ya, salah tentukan anggaran. Ya, jadi anggaran itu nggak semata-mata dihitung per kepala berapa, kemudian itu habisnya, nggak seperti itu juga, gitu ya. Kecuali kita mau mainnya politik uang langsung, gitu ya, hitungnya per kepala, gitu ya. Tapi juga tidak sesederhana itu, gitu ya. Jadi ada langkah-langkah lain yang kita harus lakukan dalam mempersiapkan logistik dan dana kita sehingga kemudian bisa tepat sasaran, ya, sesuai dengan target kita. Tapi kalau kita memetakannya nggak beres atau nggak benar, menentukan anggarannya pun salah-salah. Ya, ada anggota DPR yang mengeluarkan dana 6 miliar atau 7 miliar jadi DPR RI, ya. Tapi ada yang bisa jadinya di angka 25 miliar atau 30 miliar. Ya, teman-teman bingung, waduh kok gede banget gitu ya. Bahkan ada yang 26 miliar pun tidak jadi, itu juga ada. Gitu ya. Tapi itu semua tergantung apa? Itu semua tergantung dari kejelian teman-teman memetakan dapil teman-teman semua. Ya. Sambil menentukan langkah-langkah yang efektif apa yang saya bisa manfaatkan dengan keterbatasan dana, ya. Karena satu hal yang perlu saya pastikan kepada teman-teman, ya, begitu teman-teman masuk ke politik dan berkompetisi di politik, dana berapapun itu bisa habis. Dana berapapun bisa habis. Ya, yang mungkin teman-teman untuk bertarung di kabupaten atau kota, misalnya anggarannya antara 300 sampai 600 juta, tapi 1 miliar pun bisa habis, 2 miliar pun bisa habis, 3 miliar pun bisa habis. Ya, tergantung dari gaung atau eko atau apa event-event yang kita manfaatkan, bagaimana kekuatan dari tim kita dan lain sebagainya, banyak sekali. Cuman kan permasalahannya, apakah dana yang besar itu ekuivalen dengan pendapatan suara saya, ya? Apakah jumlah uang yang saya keluarkan besar itu bisa menjamin keterpilihan saya. Nah, itu yang kalau kita nggak melakukan political mapping dengan baik, anggaran ini bisa berantakan. Ya, kemudian yang berikutnya, salah menentukan tim ses. Mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan, kalau gitu saya butuh tim ses itu berapa banyak sih? Nah, itu adanya di pemetaan politik. Kalau teman-teman bisa melakukan pemetaan politik yang baik, sebetulnya membuat tim ses itu juga nggak terlalu banyak-banyak, juga nggak terlalu perlu. Ya, jumlahnya cukup asal tugas dari masing-masing orang di dalam bagian dari tim ses kita itu betul-betul kita kontrol, monitor, dan job description-nya jelas. Ya, ini Mas Nur kemarin, Pak Nur baru aja datang ke kantor saya di Jakarta. Kita sempat ngobrol-ngobrol dan saya kasih satu resep sedikit ya, bocoran tentang door to door campaign itu seperti apa. Dan di situ kebaca, oh ternyata kebutuhannya segini ya untuk door to door campaign. Ternyata besar anggarannya segini dan membutuhkan berapa banyak orang gitu. Nah, itu salah satu contoh aja kalau kita bisa melakukan pemetaan dengan baik. Karena pertanyaan pertama saya pasti targetnya berapa dulu. Nah, dengan target segitu apa yang kita kerjakan? Nah, itu tergantung sekali lagi dari bagaimana pemetaan politik yang baik, ya. Juga jangan sampai kita salah strategi juga salah eksekusi, ya. Nah, secara umum kalau teman-teman sudah membaca buku saya, oh ya, sorry, ngomong-ngomong saya mau berikan info dulu bahwa minggu depan teman-teman akan saya kirimkan satu paket yang isinya merchandise dari 100 Parlemen Muda. Di situ ada kaos, ada jaket, ada topi, dan ada buku saya. Ya, mungkin ada juga yang sudah punya, nggak apa-apa. Saya berikan lagi. Itu bagian dari satu paket, dan itu mungkin sekitar minggu depan ya. Teman-teman kan udah memberikan nomor ukuran badan ya. Jadi nanti Mas Imam akan cetakan itu dan langsung kirimkan ke tempat teman-teman. Jadi yang belum punya buku jangan khawatir. Nanti saya akan berikan bukunya di dalam paket itu juga. Nah, tadi saya balik lagi apa yang dipetakan. Yang dipetakan tadi tiga poin. Ya, yang pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah dapil dan konstituen. Ya, dapil dan konstituen ini saya bedakan ya, karena dapil itu biasanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya statis,
segmen konstituen berkaitan dengan calon pemilih kita yang lebih dinamis, ya, perilaku, sikap, tren, nah itu ada di konstituen gitu ya. Kalau dapil ini yang mati, data-data mati yang kita perlu pahami juga, dan nanti kita juga akan berbicara mengenai problem di dalam dapil kita dan lain sebagainya. Itu yang kedua, dan yang ketiga adalah kompetitor. Nah, bagaimana cara menjalankan pemetaan politik atau political mapping ini, bagian ini ada di dalam buku saya ya, jadi nanti jangan khawatir, teman-teman bisa baca ini. Jadi cara untuk melakukan political mapping sebetulnya ada cara yang kuantitatif dan cara yang kualitatif ya. Kuantitatif itu cara dengan melakukan survei ya. Kalau teman-teman misalnya mau turun di satu wilayah, satu dapil, teman-teman bayar lembaga survei ya, apakah itu nasional ataupun itu lokal, yang penting kredibel ya. Nah, data dari survei tersebut itu adalah data kuantitatif ya, sifatnya kuantitatif. Dia bisa menyoroti permasalahan, dia bisa menyoroti tren dan lain-lain, tapi sifatnya kuantitatif ya. Jadi misalnya diukur dari berapa responden, apakah 400, biasanya kalau survei itu dengan tingkat margin error antara 3 sampai 5% itu biasanya respondennya sekitar 400 gitu ya. Kemudian kalau naik lagi 800, margin errornya lebih turun gitu ya. Kalau teman-teman bisa sampai 1.200, itu margin errornya cuma di angka 2-3% ya. Nah, dari survei kita bisa membaca ya. Nah, teman-teman nanti saya ajarkan bagaimana cara membaca survei ya, karena membaca survei jangan cuma dilihat kepada popularitas dan elektabilitas saja ya, karena survei itu mengandung banyak data yang bisa diinterpretasikan menjadi sebuah strategi ya. Jadi jangan kayak jangan seperti politisi-politisi yang mau maju pilkada yang dilihat cuman popularitas dan elektabilitas selesai gitu ya. Kan kita mesti ingat bahwa yang namanya survei itu diukur pada waktu tertentu gitu ya. Jadi ini sangat dinamis. Mungkin minggu depannya mau dibikin survei lagi, tapi sebelum survei itu dilakukan kemudian ada isu-isu yang menghantam si kandidat, itu popularitas dan elektabilitas bisa turun gitu ya. Jadi kita juga hati-hati dalam melihat survei, jangan juga menganggap survei itu sebagai kartu mati gitu ya. Wah, kalau udah popularitas dan elektabilitas rendah berarti ya sudah gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena survei itu harus dilihat sebagai sebuah indikator ya. Jadi kalau surveinya tidak begitu bagus ya, kita bisa melihat waktu yang kita punya berapa lama dan seberapa banyak kita bisa meningkatkan dengan jangka waktu yang ada. Nah, baru kita berbicara mengenai strategi di situ ya. Jadi tadi satu cara kuantitatif itu biasanya melalui survei. Kemudian yang kedua dengan cara kualitatif ya. Kualitatif itu biasanya kita yang saya biasanya lakukan kalau misalnya mendampingi kepala daerah, kita mengadakan FGD ya, fokus group discussion ya, di mana FGD ini saya lakukan di misalnya kalau kepala daerah di beberapa kecamatan yang berbeda ya, mewakili representatif kecamatan, hampir di semua kecamatan di wilayah tersebut. Kemudian di situ kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama yang menguasai wilayah, memahami wilayah dengan baik. Kemudian di situ kita buka diskusi yang berkaitan dengan permasalahan di daerah ini apa, kenapa itu terjadi. Nah, dari hasil FGD tersebut kita mendapatkan pengetahuan, pemetaan lapangan yang lebih baik ya, karena ini pendapat dari orang lain ya, dan itu biasanya diskusinya diamini, oh iya betul Pak itu masalahnya, atau misalnya kalau di daerah itu, oh bukan Pak itu bukan masalahnya. Jadi dari hasil diskusi tersebut kita mendapatkan gambaran ya. Jadi itu salah satu cara untuk mendapatkan data. Nah, cara yang lain tentu saja yang mungkin boleh saya katakan relatif mudah untuk melakukan pemetaan, itu teman-teman melihat data sekunder. Data sekunder itu data Pileg 2019 itu adalah data sekunder ya, di mana dari data sekunder tersebut teman-teman bisa mengetahui
basis-basis dari incumbent itu di mana, kemudian teman-teman bisa melihat ruang-ruang kosongnya di mana, potensi teman-teman bisa masuk ke desa itu desa yang seperti apa gitu ya. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat peta pileg itu dengan baik, teman-teman pasti akan bisa melihat nanti ada wilayah-wilayah kosong ya. Artinya wilayah yang nggak menjadi basis bagi siapapun ya. Sebagai contoh, mungkin suaranya besar ya, tetapi dia nggak terpilih ya, karena mungkin partainya suaranya kecil sehingga dia nggak terpilih. Nah, karena dia nggak terpilih, suara yang dia udah bina di wilayah tersebut berarti relatif hilang dan tidak dijaga. Ya, kalau kita menjadi anggota DPRD, pasti kita akan jaga konstituen kita. Ya, jaga konstituennya gimana? Kasih program, kasih kunjungan kerja, mendengarkan aspirasi, itu merawat konstituen itu caranya seperti itu kalau udah menjadi anggota. Tetapi Anda bayangkan kalau misalnya di situ caleg yang diunggulkan kalah. Ya, di satu desa mungkin mengunggulkan satu caleg, tapi calegnya kalah. Ada yang maintain daerah itu enggak? Enggak ada. Ya, kosong. Ya, karena pasti yang namanya anggota legislatif petahana pasti akan prioritas menjaga wilayahnya dulu. Ya, tidak jarang dia mau masuk ke wilayah-wilayah yang lain gitu ya. Saya nggak maintain daerah itu gitu, suara saya nggak ada di situ, ngapain saya masuk daerah itu misalnya gitu ya. Jadi itu pasti kosong. Nah kalau udah kosong ya itu kesempatan teman-teman untuk masuk ya. Nah itu contoh gitu ya. Apalagi ada ya saya pikir kalau teman-teman bisa melihat perolehan suara di 2019 kan teman-teman nanti akan bisa melihat mana daerah-daerah yang kosong ya, karena caleg yang tidak terpilih pasti lebih banyak dan suaranya menyebar. Ya, jadi teman-teman juga bisa melihat dari misalnya di daerah tersebut memilih partainya tetapi nggak memilih caleg ya, itu pasti ada, bisa terlihat dari situ ya. Jadi misalnya dia mencoblos partai tapi nggak mencoblos caleg. Nah, kalau misalnya teman-teman dari partai tersebut, ya ini berarti kesempatan mengkonversikan suara yang hanya memilih partai kemudian masuk ke suara kita. Ya, itu cara membaca data ya, data Pileg 2019. Nanti saya ke depan akan terus ngajarin gimana caranya membaca data itu dengan benar sehingga teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik ya. Oke, itu caranya hal ya. Kemudian apa? Nah, ini ada diri, dapil dan kompetitor. Nanti saya akan jelaskan. Hari ini saya masuk ke poin 1 dulu. Poin 2 dan poin 3 minggu depan ya. Nah, mengapa kita perlu melakukan political mapping atau pemetaan politik, memahami kompleksitas dapil dan konstituen, dasar penentuan strategi, estimasi anggaran, estimasi tim ses dan lain sebagainya ya. Ini tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Oke, teman-teman, ini bagiannya secara umum. Saya akan masuk kepada bagian yang pertama. Ini menurut saya adalah salah satu bagian yang paling esensial pada waktu kita maju ke Pileg, yaitu diri kita sendiri. Ya, di mana diri kita sendiri yang teman-teman minggu lalu saya sudah berikan. Yang pertama kali yang paling penting adalah mindset, isi kepala. Ya, isi kepalanya harus benar dulu kalau mau masuk politik. Ya, jadi isi kepalanya itu harus sesuai atau sejalan dengan maksud politik itu sebenarnya apa. Ya, jangan sampai, ini saya ngeri sekali ya, kemarin saya didatangi salah satu calon calon gubernur lewat orang lainnya, orang ketiga, calon gubernur di Papua. Kejadiannya ternyata gubernur yang sekarang, Lukas NMB, itu ditangkap KPK ya, dinyatakan bermasalah. Nah, di saat yang lain di Mimika itu minggu lalu juga baru tertangkap bupatinya yang sekarang 2 periode itu baru ditangkap KPK juga. Ya. Ini saya bilang, waduh ini sedih banget. Ini padahal kita baru mau masuk ke daerah Papua, itu banyak
tokoh-tokoh daerah atau bahkan pemimpin-pemimpin daerah yang tertangkap. Ya. Tertangkapnya rata-rata di periode kedua. Ya ini ada psikologinya tentunya ya. Karena memang biasanya rata-rata orang tertangkapnya di periode kedua. Ya, kalau periode pertama udah ketangkap itu emang keterlaluan gitu ya. Tapi saya nggak ingin teman-teman memanfaatkan posisi atau peluang politik untuk hal seperti itu ya. Jadi mindset yang benar tentang politik izinkan saya untuk mengulangi sekali lagi. Ya, yang pertama bahwa politik adalah ajang kontribusi dan pengabdian. Ya, yes betul di situ teman-teman akan mendapatkan gaji lebih besar dari UMR, beberapa kali lipat lebih besar dari UMR. Yes betul teman-teman akan dapat status. Yes betul teman-teman akan mendapatkan partner kepala daerah, partner kepala dinas, partner kementerian gitu ya, bahkan presiden gitu ya, sampai di level yang tinggi kalau di DPR RI ya. Tapi jangan itu dijadikan tujuan sekali lagi ya. Yes betul kalau di DPR RI itu teman-teman mungkin bisa ngantongi per bulan 135 juta plus ya. Kemudian sekali datang ke Kunker mungkin 350 juta ya dapat. DPRD DKI juga kalau nggak salah sekitar 120 juta per bulannya ya. Daerah-daerah lain bergantung kepada APBD dan besaran wilayahnya gitu ya, tapi beda-beda. Nah, jangan ini kemudian menjadi motif utama ya, karena kalau ini jadi motif utama teman-teman nanti tidak akan bisa menikmati itu ya, karena yang nama uang itu selalu terlihat besar pada awalnya saja. Begitu kita sudah mendapatkan uang tersebut dan terbiasa, itu standarnya naik nanti. Ya, mungkin untuk sekarang yang kita anggap besar mungkin 1 miliar itu besar banget gitu. Atau teman-teman yang udah jadi pengusaha mungkin melihat besarnya itu 10 miliar gitu ya. Tapi nanti kalau kita udah sudah mendapatkan sejumlah uang yang katakanlah bulanan kita dapat ratus-ratus juta, itu standar hidupnya naik gitu ya, tingkat kehidupannya naik gitu ya, lifestyle-nya juga kemudian akan naik. Yang dulunya cuman berpikir berwisata cuman daerah Indonesia dan sekitarnya, itu kemudian berpikir untuk kemudian Asia, Eropa, Amerika, yang dulu liburannya mungkin 3 tahun sekali, dengan adanya dana pengennya 6 bulan sekali gitu ya, setahun 2 kali gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi standar itu akan terus naik seiring dengan pergerakan lifestyle kita. Nah kalau kita nggak kuat, oh ini bahaya ya. Di DPR RI itu banyak, ya mohon maaf, politisi-politisi daerah yang kemudian hidup di Jakarta dan kemudian galau dan gamang melihat lifestyle di Jakarta gitu ya. Yang mereka sudah habis-habisan dana pada waktu kemarin mencalonkan diri, begitu masuk mereka gampang melihat kendaraannya bangsut gitu ya. Mereka galau melihat sebagian besar anggota DPR RI itu kendaraannya mobil-mobil keluaran Jerman semua gitu ya. Sementara dia cuma punya Innova gitu ya. Akhirnya mulai pengen, waduh kalau bisa saya ya Pajero lah atau Fortuner gitu atau Range Rover lah gitu ya. Udah mulai seperti itu. Padahal dapat penghasilan pertama aja, bulan pertama aja belum gitu. Nah, hati-hati dengan ini gitu ya. Akan ada habisnya. Gitu. Di atasnya langit selalu ada langit ya. Tetapi kalau teman-teman fokus dengan berkontribusi dan mengabdikan apa yang teman-teman punya, nah saya pikir ini akan lebih tenang hidupnya gitu ya. Apalagi yang saya bisa berikan untuk masyarakat kebutuhannya apa. Ya ingat, ini adalah ajang kontribusi dan pengabdian, bukan akumulasi modal, akumulasi kekayaan, akumulasi dosa. Ya, jangan sampai kita masuk ke sebuah wilayah yang di situ kemudian dosa maksiat kita malah bertambah di situ. Justru posisi baru ini harus membuat amal kita bertambah gitu ya. Kebermanfaatan kita menjadi lebih luas kepada orang lain.
Nah, kalau teman-teman udah berpikir kebermanfaatan dan kemudian lebih memikirkan masyarakat, saya pikir ini udah di jalur yang benar. Politik adalah ajang memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain atau kepada konstituen. Ya, ini setuju sekali. Teman-teman pada waktu maju itu mendapatkan suara sekian ribu sampai ratusan ribu mungkin kalau di levelnya DPR RI. Nah, sekian ratus ribu itu bukan cuma suara kosong. Itu orang-orang yang menitipkan harapannya kepada di pundak teman-teman. Ya. Nah, itu kalau hitung-hitungan apa namanya hitung-hitungan yang di atas gitu ya, itu adalah amanah yang harus dipikul teman-teman ya. Jadi jangan sampai begitu pas udah jadi ya udah lupa aja, begitu udah jadi kemudian nggak kunker, nggak turun ke lapangan, begitu udah jadi kemudian leha-leha di Jakarta, uang kunker ditabung, melaporkan kunker dengan cara fiktif ya, bikin foto-foto palsu, bikin ini segala macam gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya, please. Saya ngarepin teman-teman untuk bisa bisa punya pola mindset yang baik ya, karena politisi bagi saya adalah profesi penting dan strategis dan mulia ya, karena kegiatannya berkaitan dengan hajat hidup dan kepentingan banyak orang. Jadi nggak cuma memikirkan kepentingan sendiri, tapi udah mulai memikirkan kepentingan orang lain. Dan ya itu esensi dari politik ya, karena politik itu kekuasaan yang dimiliki, kekuasaan yang dititipkan itu diberikan kepada kita untuk kita bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada orang-orang ya. Saya ingat sekali kata-kata Kang Bima ya, dia menyatakan yang mahal dari seorang dari sebuah posisi sebagai politisi, yang mahal itu bukan statusnya, yang mahal itu bukan mobilnya, yang mahal bukan propertinya, tanahnya, yang mahal bukan kemana-mana dikawal oleh foreigners. Yang mahal dari posisi seorang politisi adalah kemampuan dia untuk merubah nasib banyak orang dengan keputusan-keputusan yang dia buat. Waduh, keren banget. Ya, itu yang mahal dan yang mewah dari seorang politisi, dan saya harapkan ini juga masuk ke teman-teman, karena kalau semua orang berpikir seperti ini ya insya Allah Senayan atau DPRD di tempat teman-teman itu menjadi tempat yang sangat menarik gitu ya, menjadi tempat yang baik, karena bayangkan teman-teman bekerja tapi bisa mendapatkan berkah itu tanggung jawab dunia dan akhirat gitu ya. Jadi bukan cuma di sini saja gitu ya, tapi dunia dan akhirat ya. Saya ngajak teman-teman juga mulai memikirkan ini, karena sekali lagi teman-teman punya keinginan untuk menjadi anggota dewan, bahkan menjadi mungkin ketum partai, menjadi menteri, menjadi orang-orang besar gitu ya. Itu semua masih belum tentu. Tapi yang sudah pasti kan calon mati itu udah pasti. Calon meninggal itu kan udah pasti. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Ya, bisa besok, bisa lusa, amit-amit ya. Tapi sekali lagi semua yang menentukan kan yang di atas. Ya, artinya setiap langkah kita harus pikirkan bahwa ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Nggak cuma dunia saja gitu. Banyak orang bilang politik itu dunia aja, enggak. Menurut saya itu dunia dan akhirat. Ya, karena kita memikirkan kepentingan orang banyak, itu yang harus menurut saya harus terus ditekankan. Nah, tetapi betul untuk berhasil di jalur politik memerlukan banyak hal ya. Perlu visi yang besar, bukan hanya mindset tadi, tapi visinya harus besar, kompetensinya harus baik, kecerdasannya harus tinggi. Ya, ingat saya pernah buat YouTube konten judulnya modal seorang politisi itu apa, dan salah satunya saya katakan modal intelektual ya, karena dengan modal intelektual yang lebih baik itu menginterpretasikan kebijakan-kebijakan lebih jelas gitu ya, mengarahkan kebijakan, mengetahui maunya masyarakat, mencari solusi itu bisa menjadi lebih jelas. Kejelian menangkap peluang ya. Jadi nggak cuma menjalankan pola yang itu saja, tapi cepat melihat peluang-peluang, dan mumpung saya punya kesempatan ya, kita menginisiasi sesuatu yang bisa bermanfaat. Kreativitas menyelesaikan masalah, dan yang terutama ini saya kedekatan hati dengan masyarakat dan kedekatan dengan Allah. Ya, jadi
Jangan kemudian nanti menjadi politisi habitnya berubah, lifestyle-nya berubah gitu ya. Yang dulu apa namanya keluarganya harmonis gitu menjadi politisi kemudian jadi tidak harmonis gitu ya. Menjadi politisi kemudian pengen ngeruk sebanyak-banyaknya. Aduh jangan deh ya. Ini mindset. Saya mohon maaf saya perlu mengingatkan ini lagi karena menurut saya ini mindset yang paling penting untuk kita munculkan di awal. Karena kalau kita punya mindset seperti ini, kita menjalankan nanti amanah kita itu menjadi lebih tenang gitu ya, menjalankan politik itu nggak was-was, nggak ragu-ragu, nggak takut di backstabbing dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang dalam konteks kebijakan ini saya contoh kebijakan-kebijakan yang bisa dipengaruhi atau permasalahan-permasalahan yang bisa dipengaruhi pada saat teman-teman menjadi anggota DPR RI atau DPRD ya. Misalnya contohnya ini. Mungkin teman-teman udah dengar ya beberapa hari ini terutama dari Banggar malah ya dengan Kementerian Keuangan merapatkan bahwa daya listrik 450 itu akan dihapus, diganti dengan yang minimalnya 900. Ya. Nah ini kalau menurut saya, waduh ini kok kebijakannya sangat nggak memihak kepada masyarakat ya. Karena dengan daya listrik 900, betul yang dialiri akan jadi lebih banyak. Tapi kan ada abodemen yang harus diterima oleh masyarakat dan jumlahnya lebih besar gitu ya. Di tengah kesulitan masyarakat udah dihajar dengan BBM ini dibuat kebijakan seperti ini ya. Jadi ini yang kadang-kadang buat saya aduh ini apa sih gitu ya. Padahal kalau dia di DPR di Senayan dia sebetulnya bisa menolak ini gitu ya. Ini malah yang mengajukan dari banggarnya sendiri DPR RI. Nah ini yang saya lihat kadang-kadang kok mereka nggak mikirin masyarakat di bawah gitu ya dalam membuat kebijakan-kebijakan. Ya. Nah ini teman saya ya ini kemarin juga baru masuk di Tempo. Ini kasihan sekali ya Mas Ipin di Trenggalek. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kan izin memberikan konsesi terhadap tambang itu akhirnya semua sekarang dipegang oleh pusat ya. Nah, perusahaan tambang emas ini itu sudah berulang kali meminta izin kepada pemerintah kabupaten dan provinsi tapi nggak diizinkan karena amdalnya nggak jelas, pola kerjanya juga mengkhawatirkan dan kalau ini diizinkan itu ratusan hektar hutan di Trenggalek itu akan rusak ya. Belum lagi efek dari penambangan rakyat dan lain sebagainya. Ya, dia mempengaruhi kalau nggak salah ada 11 kecamatan di mana di Trenggalek ya. Tapi pemerintah pusat memberikan izin terhadap ini gitu ya sehingga kemudian LSM lingkungan hidup masyarakat bergabung dengan bupati dan segenap birokratnya menolak tambang emas ini. Gitu. Nah ini salah satu efek buruk dari Undang-Undang Cipta Kerja, ya karena sebagian peran dari daerah itu disunat. Ya, memang maksud besarnya itu positif ya, di mana dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini pemimpin-pemimpin daerah nggak jadi raja-raja kecil yang membuat aturan-aturan yang mempersulit investasi ya. Tapi juga harus dipikirkan bahwa yang merasakan kerusakan permasalahan itu adalah masyarakat sekitar ya. Sehingga nggak boleh begitu saja izin keluar dari pusat tanpa mempertimbangkan itu. Betul nggak teman-teman? Nah, ini yang sekarang dihadapi Mas Ipin. Saya juga sedih dengarnya gitu ya. Beliau sekarang masih terus advokasi dan udah banyak demo-demo untuk mendesak supaya izin ini kemudian dicabut ya. Nah, ini kalau DPR-nya mau kompak, dia kemudian bisa masuk ke level nasional juga untuk kemudian meminta ESDM untuk meninjau ulang izin-izin ini gitu ya. 4 masalah yang sering dikeluhkan dalam pelayanan BPJS. Ya ini bukan masalah baru lagi, tapi teman-teman kan pasti sering dengar kalau kita pakai BPJS itu kita selalu di nomor 2 kan. Prosesnya menjadi lebih panjang.
antriannya lebih panjang, belum lagi sudah ngantri tiba-tiba nggak diterima, ya. Kemudian banyak hal lain yang membuat, padahal BPJS itu diwajibkan ya. Kalau diwajibkan kan mestinya dia harus mendapatkan servis yang utama. Tapi pada saat mereka sudah diwajibkan dan mendapatkan servis, ternyata servisnya dianggap fasilitas kesehatan atau rumah sakit itu di kelas-kelas yang lebih rendah gitu ya, dibuat lebih sulit gitu, dibuat lebih, sehingga akhirnya mereka lari ke asuransi. Untuk yang menengah ke atas, mereka lari ke asuransi karena asuransi lebih mudah. Padahal kan BPJS kan programnya pemerintah sendiri. Nah, ini yang juga menjadi masalah. Terus ini juga ya masalah infrastruktur. Ya, infrastruktur di banyak wilayah itu rusak. Ya, pihak-pihak daerah menyalahkan, yang satu menyalahkan, oh itu kan provinsi kewajiban, oh itu jalan nasional, oh itu jalan kabupaten dan lain sebagainya. Tapi yang menerima dampaknya masyarakat pasti. Bayangkan kalau jalannya rusak, sementara kita perlu membawa orang sakit, ibu-ibu hamil yang mau bersalin gitu ya, itu bisa brojol di jalan ya, karena ini gitu ya, yang sakit dibawa di jalan rusak bisa tambah sakit gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang menurut saya peran dari anggota parlemen sebetulnya bisa bermain dalam konteks-konteks seperti ini ya. Nah, ini lagi nih, Sri Mulyani. Harga pangan global naik 20% di akhir 2022. Jadi kalau pangan global naik 20% berarti kalau di Indonesia kemudian harga BBM naik dan kemudian harga barang kebutuhan sehari-hari naik, dianggap wajar-wajar saja. Nah, ini kalau menurut saya kok sampai kayak gini ya, mestinya kan kira-kira solusinya apa gitu ya. Jadi nggak cuma memberikan worries, ketakutan ya. Pemimpin itu kan mesti memberikan solusi juga. Ya, nggak cuma memberikan ketakutan dan memberikan blame, excuse, dan justify. Ini kalau menurut saya kebijakan yang justify, oh ya wajar dinaikkan BBM karena ya minyak dunia naik gitu ya. Nah, kalau turun nggak pernah diturunkan kan, jarang. Atau kalaupun naik dan kemudian bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari naik, kemudian apa antisipasi masyarakat, apa antisipasi daerah gitu ya. Bagaimana mengontrol harga kebutuhan sehari-hari, bagaimana menyediakan supply yang cukup sehingga demand-nya bisa bertemu sehingga tidak terlalu mahal. Ya, yang kejadian kan kayak kemarin misalnya contohnya harga minyak goreng bisa sedemikian mahalnya, itu kan menurut saya sangat-sangat nggak masuk akal ya. Saya bicara dengan supir, driver Gojek, Gokar, orang-orang kecil di bawah, mereka bingung, Pak, ini kita ini penghasil sawit, salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Ya, pabriknya ada di sini, pabriknya nggak ada di luar negeri. Minyaknya ada di sini, pengolahannya ada di sini. Tapi harganya bisa mahal sekali. Ini gimana pemerintah gitu ya. Nah, ya kayak gini-gini masyarakat kan juga udah mulai, nah kalau udah seperti itu gimana kita gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat sebetulnya masalah di masyarakat masih banyak sekali yang bisa kita selesaikan. Masalah guru honorer. Ya kesian sekali mereka mendapatkan honor 350.000 itu 1 bulan ya. Dan kemudian kadang-kadang dibayarkannya rapel 3 bulan sekali. Ini gimana mereka hidupnya gitu ya. Siapa yang kemarin saya dengar di stand up comedian ya, saya lupa di mana, dia bilang 350.000 per hari berarti mereka jajan sehari itu 10.000 untuk makan. Dengan muridnya aja kalah gitu ya, gurunya gitu ya. Jadi ini masalah-masalah yang seperti ini banyak, dan disinilah fungsinya dari anggota legislatif untuk kemudian menjadi bagian dari solusi tersebut. Betul bahwa keputusannya nggak bisa sendiri, adalah keputusan kolektif, betul ya. Tapi ya mulai dari diri kita. Kalau nggak ada yang peduli, siapa yang peduli berikutnya? Sementara jabatan kita dapatkan dan kita diberikan fasilitas negara termasuk mendapatkan
insentif dari anggaran negara kan tujuannya untuk membantu proses ini juga berjalan baik, menjadi partner bagi eksekutif untuk bisa memberikan opsi-opsi terbaik bagi masyarakatnya. Ya, ini contoh-contoh kasus, masih banyak sekali di daerah teman-teman juga pasti banyak sekali masalah-masalah, dan di situ kita mencoba memberikan masukan. Nah, berikut saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya Anda menjawab jujur pertanyaan-pertanyaan ini. Ini berkaitan dengan SWOT analysis ya, strength, weakness, opportunity, and threat yang teman-teman nanti bisa hadapi di lapangan. Tapi untuk pertama kali, mengidentifikasi diri sendiri menjadi lebih penting. Oke, yang pertama, apa kelebihan saya dan apa kelemahan saya? Ya, buat identifikasi yang detail. Apa permasalahan saya? Ya, artinya oke, kelebihan saya bermasyarakat, kelebihan saya pimpinan organisasi, kelebihan saya. Tapi apa kekurangan saya yang lain? Ya, apa kelemahannya? Gitu ya. Apakah kita sudah cukup ilmu? Apakah kita sudah cukup bergaul dengan masyarakat? Apakah kita punya kompetensi yang cukup? Gitu ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya teman-teman coba identifikasi. Ya, kekurangannya atau kelemahannya ya kita coba bantu bersama gitu ya. Adanya kelas 100 parlemen muda salah satunya untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang kita minta. Jadi yang kita punya, sehingga saya bisa kemudian membantu memberikan baik framework, cara, analisis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tolong ditulis apa jenis kepribadian Anda. Ya, ini kalau Anda ikut membaca buku dari Florence Littleton, bukunya ini buku judulnya Personality Plus ya. Jadi intinya dia membagi manusia menjadi 4 tipe kepribadian ya. Tipe kepribadian sanguine, tipe kepribadian yang suka menjadi pusat perhatian, senang ngomong, senang cerita, itu sanguine. Ada lagi tipe kolerik yang keras, yang tahu dia mau kemana, tujuannya jelas, punya komitmen yang tinggi, suka bekerja keras, itu tipe kolerik, biasanya jadi pemimpin. Kemudian ada tipe melankolik. Tipe melankolik ini tipe perfeksionis, tipe yang memikirkan semuanya, tipe yang menghitung untung rugi, tipe yang sensitif. Ini tipe melankolis. Dan satu lagi ada tipe flegmatis, orang yang cinta damai, orang yang tidak suka konflik, orang yang mudah menjadi teman bagi semua orang gitu ya. Tetapi masing-masing tipe-tipe kepribadian ini punya kelemahan juga masing-masing. Orang sanguine yang tadi suka menjadi pusat perhatian, kemudian senang bercerita, ekstrovert, kelemahannya adalah dia gampang lupa. Dia kadang-kadang nggak sensitif ya dengan perasaan orang. Ya, kalau ngomong ceplas-ceplos. Nah, kalau dia masuk ke politik, orang seperti ini gimana cara membuat dia bisa fit in dalam konteks politisi tadi. Sama juga dengan orang kolerik ya. Orang kolerik juga punya kelemahan. Orang kolerik itu kalau punya keinginan dia pasti kejar. Dia biasanya jadi pemimpin. Dia kemudian punya komitmen yang kuat gitu. Tapi dia juga punya kelemahan, biasanya bosi. Ya tukang nyuruh-nyuruh gitu ya. Kalau ngomong nyelekit gitu ya. Kalau orang sanguine kalau ngomong menyinggung perasaan orang itu dia bercanda. Tapi kalau orang kolerik kalau dia ngomong dia tuh nyelekit, bikin orang itu sakit hati gitu karena sengaja gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini fit in sebagai politisi yang baik itu di mana? Gitu ya. Nah, ini buku Personality Plus ini bagus. Ya, kemudian tadi melankolis, orang yang hitung untung rugi, perfeksionis. Biasanya dia lamban ngambil keputusan. Ya, kalau teman-teman melihat Presiden SBY itu tipe melankolis. Ya, pertimbangannya banyak sekali gitu ya, sehingga kadang-kadang dianggap lamban mengambil tindakan. Nah, kalau yang sanguine itu contohnya Gus Dur. Ya, ngomong ceplas-ceplos, senang bercanda, senang jadi pusat perhatian, itu sanguine gitu ya. Terus ada lagi yang tipe flegmatis ya. Flegmatis itu tipe yang nggak mau konflik, pokoknya berteman dengan semuanya gitu ya. Yang nggak mau buat keributan, buat masalah, tapi dia introvert ya. Nah, kalau yang seperti ini gimana caranya supaya dia bisa
bagus sebagai politisi. Makanya saya usulkan teman-teman baca buku ini, Personality Plus dari Florence Littauer, cari aja di Gramedia atau di toko buku yang teman-teman ada di daerah masing-masing. Karena ini kita belajar untuk mengetahui kepribadian kita sendiri dan kemudian bagaimana mengatasi mereka yang punya kepribadian yang bermacam-macam gitu ya. Cara berhadapannya bagaimana. Ini bagus sekali buku ini. Kemudian ada satu lagi dari Stephen ya. Stephen itu ada sebuah lembaga yang melakukan tes psikologi melihat kecenderungan sikap. Ya, jadi ada apa aja Mbak Ivo yang hafal? 5 kepribadian ya, 5 jenis kecenderungan kepribadian ya. Itu juga bagus untuk kita pelajari ya, untuk mengetahui lebih dalam diri kita di mana. Karena pada saat kita berhadapan dengan orang lain, yang paling penting kita tahu kitanya di mana, nyamannya kita di mana, sehingga kita kemudian bisa pada akhirnya kemudian mengarahkan orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kemampuan public speaking saya serta kualitas kepemimpinan saya. Ya, public speaking ini it's a must ya, kompetensi yang harus wajib dimiliki oleh seorang anggota legislatif ya. Karena ya kerjanya dia adalah ngomong, kerjanya dia adalah bicara. Ya. Anggota legislatif itu dibayar untuk bicara. Ya, di mana, di rapat, di meeting, di conference, di seminar, di pertemuan publik, di media, dia dibayar untuk berbicara gitu ya, karena ide dia perlu mengawal, dia perlu mengawasi, dia perlu mengajukan sesuatu, itu semuanya dari berbicara gitu ya. Nah, pertanyaan saya, public speaking teman-teman ini udah sejauh mana? Ya, kita masih punya waktu untuk mengasah ini. Ya. Jadi public speaking penting, kualitas kepemimpinan juga. Kualitas kepemimpinan pada saat sekarang ini juga penting. Kenapa? Karena teman-teman nanti cepat atau lambat itu akan membimbing, akan mengarahkan ratusan orang, ya, bahkan mungkin sampai ribuan orang di dalam tim Anda. Ya, karena kalau tim teman-teman udah sampai di level TPS kan, ya itu udah banyaknya segitu itu, ya, banyak sekali. Ya, oleh karena itu kualitas kepemimpinan perlu senantiasa untuk diasah terus. Ya, cari role model yang tepat untuk bisa mengasah kepemimpinan ini. Bagaimana literasi politik teman-teman yang berkaitan dengan legal drafting. Teman-teman paham nggak legal drafting itu? Bagaimana membuat dokumen hukum, ya, bagaimana membuat regulasi, bagaimana membuat perda, bagaimana membuat undang-undang, bahasa-bahasa hukum dalam membuat undang-undang maupun perda itu khusus. Teman-teman harus punya pemahaman ini juga gitu ya, nggak bisa nanti aja gitu. Ya, mesti dari sekarang dipelajari gitu, karena ini basically yang akan teman-teman hadapi dalam sidang ke sidang, dari waktu ke waktu gitu ya, pada waktu teman-teman melakukan masa kerja aktif gitu ya sebagai anggota dewan. Kemampuan budgeting, udah paham belum siklus budgeting itu bagaimana ya. Kemudian nanti kalau ada revisi terhadap budget itu seperti apa, karena proses pembahasan tentang budgeting, apakah itu APBD maupun APBN, itu nggak ada berhentinya. Ya ada terus. Ya. Teman-teman tahu nggak apa yang namanya satuan 3? Teman-teman tahu nggak apakah bagaimana PAD itu bekerja, bagaimana transfer daerah bekerja, ya. Bahasa-bahasa dan nomenklatur seperti ini teman-teman harus punya pemahaman. Karena kalau enggak nanti melongo aja di sidang-sidang yang membahas itu, teman-teman, aduh ini apa gitu, ini angka apa gitu, ya. Itu. Terus pengawasan juga gitu ya, karena pengawasan bukan sekedar pengawasan gitu ya. Pengawasan itu ada strateginya, ada hak-hak yang kita bisa lakukan dalam konteks pengawasan. Itu yang teman-teman juga mesti bisa paham dan pelajari. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tolong dijawab dengan jujur ke teman-teman sendiri ya. Nah, kemudian mengapa saya tertarik menjadi caleg dan apa tujuan terbesar saya? Grand purpose-nya apa? Ya, saya langsung grand purpose ya. Jadi
yang motivasi terdalamnya sebetulnya apa sih saya mau jadi ini gitu. Saya mau berkarir secara politik, betul, saya mau apa di sini gitu. Ya, kayak kemarin ada salah satu anggota peserta 100 Parlemen Muda yang juga datang ke ke kantor saya, dia bilang saya ingin memajukan daerah saya karena di daerah saya belum ada anggota DPR RI dari daerah saya, dan daerah saya ini tertinggal. Waduh, ini menurut saya grand purpose yang bagus sekali gitu ya. Nah, itu bayangkan kalau dia kita betul menjadi anggota, kemudian kita bisa memajukan, bisa memberikan program-program yang banyak bagi daerah saya. Waduh, kebanggaannya pasti besar dan luar biasa sekali. Nah, teman-teman perlu mencari grand purpose-nya apa. Karena kenapa saya sebut grand purpose? Yang motivasi utama, motivasi yang mendalam. Karena kalau grand purpose-nya cuma masalah materi, giliran dikasih materi yang lebih besar atau ada godaan lain, itu gampang sekali tertarik untuk tergoda, gitu ya. Giliran kemudian dapat tantangan sedikit dalam strategi di lapangan, itu udahlah saya nyerah, sudahlah gitu. Nah, yang kayak gini-gini gitu. Jadi harus punya yang mendalam, yang besar gitu ya, dan upayakan itu betul-betul dari hati gitu ya, dari hati yang paling dalam gitu. Nah, yang berikutnya juga pertanyaan yang perlu dijawab jujur ya, karena peluang untuk berhasil ada, tapi peluang untuk gagal juga ada ya. Saya selalu dalam memberikan probabilitas, saya selalu mengatakan bahwa mungkin probabilitas Anda itu 1/13 ya, karena dari 246.000 caleg di 2019 itu hanya 20.000 sekian yang diterima atau yang masuk. Berarti kurang lebih 1/13. Mungkin di 2024 mungkin 1/15 karena banyak partai baru. Banyak daerah baru. Nah, ini siap nggak kita untuk gagal? Ya, bukan berarti saya untuk mengajak teman-teman untuk gagal gitu ya, tapi prepare for the worst scenario juga. Ya, karena siapa yang bilang tuh kemarin? Jadi jangan sampai nanti malah jadi stres gitu ya, linglung gitu kan, karena nggak bisa mendapatkan itu gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap kegagalan juga ya. Di satu sisi anggap saja saya berhasil dan saya belajar. Gitu ya. Nah, kira-kira siap nggak Anda belajar kalau misalnya Anda 2024 nggak terpilih? Ya, apa yang mau dilakukan? Ya, punya plan B nggak? Nah, ini saya ngajak teman-teman juga untuk berpikir ke arah yang lain juga. Kalau misalnya tidak diterima atau tidak terpilih itu bagaimana? Ya, tentu saja kita di kelas ini berusaha yang terbaik untuk ke sana. Ya. Ini berkaitan sebetulnya dengan kesiapan mental ya. Kadang-kadang kita cuma siap untuk menang tapi tidak siap untuk kalah. Akhirnya dalam menjalankan strategi hancur lebur, kita lakukan apa saja yang penting bisa menang. Nah, disinilah kemudian muncul politik uang, muncul politik sara, muncul kemudian hoax, black campaign, fitnah orang kiri kanan, itu nggak ada masalah, yang penting gue bisa terpilih. Nah, ini yang menurut saya nggak tepat ya, karena Anda nggak akan bisa menikmati posisi di atas kalau Anda naiknya karena vote buying, karena naiknya kemudian karena Anda memfitnah orang lain, karena naiknya Anda memakai isu-isu yang tidak baik gitu ya. Gimana bisa tenang kalau kemudian nanti di daerah Anda kemudian yang terjadi konflik, perpecahan, ya, politik uang makin merajalela gitu. Ya, tanggung jawab teman-teman di mana gitu yang ada di situ. Kalau misalnya majunya dengan cara yang nggak baik. Apakah ada bagian dari masa lalu saya yang perlu diselesaikan atau dijelaskan ke publik? Nah, ini yang saya katakan minggu lalu bahwa kalau teman-teman masuk ke dunia politik, teman-teman harus siap untuk ditelanjangi. Ya, teman-teman harus siap untuk dikuliti. Ya, setiap bagian aspek hidup kita itu akan dibongkar. Ya, karena itu menjadi bahan bagi negatif campaign. Ya. Jadi apakah di masa lalu saya punya masalah? Ya, ya masalahnya jangan sampai masalah pernah terlibat masuk
masuk apa penjara gitu ya, masuk sel, kalau bisa jangan ya, jangan ada yang seperti itu. Tapi masih misalnya apakah saya pernah mendapatkan caleg yang gagal dalam berumah tangga, ya, gagal dalam berumah tangga. Dia ngomong dengan saya bilang oke, bagus. Menurut saya ini nggak perlu ditutupi di publik. Ya. Kan diserang negatif campaign, mengurus rumah tangga aja nggak beres, apalagi apa namanya mengurus konstituennya yang jumlahnya ratusan atau ribuan, gitu kan? Nah, itu nanti kalau seperti itu kita harus siapkan counter strateginya gimana, karena cepat atau lambat kalau kita punya kekurangan itu akan dibongkar. Ya, misalnya ada kepala daerah yang bermasalah dengan ijazahnya, gitu ya. Diduga ijazahnya palsu, waduh sedih banget kalau itu terjadi. Gitu. Tapi kita perlu cara untuk bagaimana menjelaskan kepada publik secara elegan. Ya. Misalnya saya waktu itu berikan contoh, dia pernah cerai. Jangan pernah ditutupi, akui. Misalnya ada pertanyaan, Bapak pernah cerai, gimana apa mengurus istri aja, mengurus rumah tangga nggak beres. Akui, betul bahwa saya pernah gagal dalam berumah tangga. Tapi dari kegagalan tersebutlah saya belajar untuk lebih menghargai apa namanya kehidupan perkawinan. Dari kegagalan itulah kemudian saya merasa perlunya atau pentingnya keluarga di dalam sebuah kehidupan. Waduh, itu keren. Nah, oleh karena itu saya menghimbau untuk ya udah masuk ke hal-hal yang positif. Gitu ya. Jadi jangan pernah menyembunyikan masa lalu, karena cepat atau lambat masa lalu yang buruk apalagi itu pasti akan, kalau Anda punya cerita-cerita baik nggak ada masalah kalau itu. Nah, ini yang maksud saya itu, hal-hal seperti itu harus diantisipasi, ya. Apakah bukan hanya kita loh, ya. Kadang-kadang istri kita atau suami kita, kadang-kadang anak kita, ya. Kayak di mana? Di Pacitan waktu itu saya Bupati Pacitan, anaknya diduga nikah cepat karena hamil duluan. Ya, ada seperti itu. Ya, kemudian waktu dia mau maju periode kedua digoreng tuh isu tersebut gitu loh. Nah, cara menjawab dan cara mengantisipasinya harus khusus, harus ditemukan ini gitu ya, caranya gitu. Jadi jangan biarkan kita terkaget-kaget dengan serangan dari lawan politik kita. Apakah keluarga saya, keluarga inti dan keluarga besar mendukung saya maju? Ya. Kalau mendukung, bentuk dukungannya seperti apa yang diberikan? Ya. Ada caleg juga kemarin ngobrol dengan saya, oh dukung. Dukungnya gimana caranya? Oh pokoknya harta warisan saya, harta warisan keluarga itu diberikan untuk ongkos pemenangan saya. Oh berarti Anda belum punya dana? Belum, tapi udah dapat jaminan. Saya bilang, bro, warisan keluarga itu bukan sesuatu yang mudah. Yang pertama, ya kadang-kadang yang namanya warisan itu kan dijual, itu kan kalau udah orang tua kita meninggal, ya berarti Anda mengharapkan orang tua meninggal atau gimana? Oh enggak, itu akan dijual kalau saya maju serius. Nah sekarang pertanyaannya, mau jualnya itu kan juga di masa sekarang nggak mudah. Satu, kecuali jual murah itu mudah. Kemudian kedua, kan ada pembagian, harus ada persetujuan ya dari keluarganya gitu ya, orang tuanya, dari anak-anaknya, pembagiannya seperti apa. Nah, jadi nggak mudah ya untuk berbicara mengenai saya udah punya ini warisan, waduh itu susah ya. Jadi upayakan dukungannya real dari keluarga itu seperti apa gitu ya. Ini jelas ya. Kalaupun dukungannya masih sebatas moral dan semangat, itu udah bagus kalau menurut saya ya. Jadi ini juga penting, jangan sampai partner di rumah itu nggak setuju kita maju, wah itu bahaya ya, itu repot karena yang paling banyak terkena dampak dari majunya kita sebagai anggota legislatif dan kemudian nanti terpilih itu adalah keluarga. Ya minggu lalu saya bilang ya, waktu kita berkurang, waktu dengan keluarga berkurang,
Belum lagi kalau kita punya kegiatan bisnis, kegiatan yang lain, itu quality time, quantity time itu menjadi kecil sekali gitu ya. Sehingga ya itu tadi kita harus ada izin dari partner kita di rumah dan mereka harus mendukung, mereka harus ngerti itu. Gitu ya. Kalau nggak ngerti, selesaikan dulu masalah di rumah, baru habis itu masuk kelas lagi ya. Bagaimana kesiapan dana saya? Berapa plafon yang saya akan keluarkan untuk pileg dan apa dasarnya? Ya ini juga yang tadi saya kasih contoh. Kalau di buku saya selalu mengatakan 80% dana itu teman-teman udah pegang. Ya 80% dana teman-teman udah pegang. Ya, jangan terbalik. Ya, kalau 80% kan nanti 20% dari mana? Oh mungkin partai bantu. Oh mungkin nanti ada orang lain bantu, keluarga bantu. Oh mungkin nanti dari bisnis saya bisa memenuhi itu. Ya, itu lebih enak ya, mencarinya tinggal 20%. Tapi kalau teman-teman punya 20%, mengharapkan dapat yang 80%, nah ini masalah. Ya. Saya kemarin waktu interview ada orang yang tertarik masuk, tapi kemudian bermasalah dengan dana dalam pengertian begini. Dia bilang, Pak, bos saya pasti bantu ya. Bos saya ini kebetulan salah satu petinggi partai. Bos saya pasti akan bantu, Pak. Gitu ya. Karena dia bilang gini. Oke, bagus. Pertanyaan saya dari Bapak sendiri, itu sudah ada dana berapa? Oh, belum, Pak. Saya menggantungkan diri dari dana bos saya. Pertanyaannya langsung saya buat, kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa, bos Anda tiba-tiba meninggal, Anda masih tetap mau maju nggak? Mikir dia. Atau yang terburuk, bos Anda tetap Anda nggak meninggal, tapi dia kemudian nggak jadi membantu Anda. Anda masih mau maju atau nggak? Diam dia. Akhirnya nggak bergabung di dalam kelas ini gitu ya. Jadi ya inilah beberapa hal yang menurut saya betul-betul harus diperhitungkan ya, karena sekali lagi saya nggak berbicara mengenai masalah money politik, tapi political cost itu tetap perlu gitu ya. Konyol kalau mau maju di politik, political cost-nya nggak disiapkan ya, atau kita nggak punya alokasi kira-kira dari mana saya harus menyiapkan dana sebesar itu ya. Jadi pastikan itu gitu ya, karena nggak ada yang gratis. Anda bikin spanduk, Anda masang baliho, Anda nyetak kartu nama, Anda bikin TikTok, Anda bikin, itu kan semua perlu modal ya. Modalnya nggak perlu besar menurut saya, cukup asal cukup gitu ya, dan bisa efektif ya. Tapi jangan pernah lean on dana yang nggak ada di tangan dan cuma ada di kepala aja ya. Wah itu mau konsultan politik hebatnya kayak gimana juga bimbingnya akan susah banget kalau udah seperti itu ya. Apakah teman-teman dekat Anda mendukung dan bentuk dukungannya seperti apa? Ya, teman-teman dekat biasanya menjadi inner circle kita adalah teman-teman dekat kita ini, gitu ya. Jadi bagaimana saya ini sudah pernah tes. Siapa yang jawab? Sudah pernah tes Pak Sandi? Oh, Steven. Oh iya, Steven, betul. Ya, kalau udah pernah tes bagus sekali, udah tahu hasilnya bagus sekali. Intuiting extrovert. Oke. Yes. Nah, ini kalau dari mesin kecerdasan yang namanya Steven itulah yang kemudian kita nanti bisa melihat jenis kepribadiannya kita gitu ya. Dan menentukan kira-kira langkah kita akan seperti apa. Saya usulkan sebetulnya teman-teman melakukan tes Steven juga ya, biar bisa memahami jenis kepribadian kita. Itu Mbak Ivo ini kalau nggak salah punya bisnisnya juga di situ gitu, mungkin bisa kasih diskon untuk teman-teman di ya, bisa nanti kontak dengan Mbak Ivo, pahami itu, jadi kita bisa tahu dan bisa jelas kelebihan dan kekurangan kita di mana ya. Nah itu teman-teman dari saya, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mesti bisa menjawab dengan baik gitu ya.
Nah, ini nanti tolong dijawab pada saat kita melakukan konsultasi pribadi dengan saya. Ya, ini baru sebagian ya. Nanti yang masuk kepada minggu depan kita berbicara mengenai dapil, kita berbicara mengenai perilaku konstituen kita, gitu ya, tren perilaku. Kita berbicara mengenai masalah-masalah di dalam dapil kita. Kita berbicara mengenai bagaimana mengidentifikasi kompetitor kita, yaitu minggu depan. Saya mau menutup materi saya dengan mengatakan ini. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Ya. Jadi kalau Anda tahu musuh Anda dan tahu diri Anda sendiri, Anda nggak perlu takut dengan hasil ratusan pertempuran di depan sana. Kembali dari The Art of War dari Sun Tzu. Itu untuk malam hari ini, teman-teman. Materi saya berkaitan dengan political mapping, tapi masuk kepada diri sendiri. Nah, silahkan teman-teman, saya buka kesempatannya untuk berdiskusi atau ada yang mau dibicarakan di poin-poin yang mungkin penting untuk kita diskusikan, silahkan. Please raise your hand atau buka aja unmute-nya untuk langsung bicara. Monggo, Bung Alwatoni, silakan. Saya kebetulan lagi pegang buku, Coach. Waduh, oke. Sekaligus ya. Terima kasih. Jadi dari saya dengar, lihat, dan coba memahami secara konkret tentang pemetaan politik ini, memang baru nggak semua kalau di buku ini, kalau saya belum semuanya. Belum. Yang paling penting sih ini bagaimana cara kita membuat FGD gitu, jadi agar kita bisa juga mengukur seperti yang disampaikan tadi itu, mengukur kelemahan kita. Terus yang kedua, ya analisa SWOT lah. Jadi di salah satunya kan menggunakan FGD. Terus yang kedua, kalau data sekunder kan jelas pasti tadi dari survei dengan data data ya. Nah, sebenarnya itu mungkin di pileg tahun 2019 atau sebelumnya gitu kan. Karena kita melihat ada juga di tahun 2004 nanti petahana yang sudah 2 periode. Bagaimana dia memiliki dapilnya atau areanya dia itu dari tahun kemarin dengan tahun yang itu gitu. Itu yang saya coba lihat, karena ada juga petahana itu yang sudah 2 kali tapi nyalon lagi di akan 2024 nanti, artinya sudah 3 kali dia menjadi sebagai caleg di 2024 nanti. Nah, pertanyaan saya sih yang kembali lagi, Coach, membentuk FGD ini apakah hanya di wilayah dapil saja atau umum gitu, atau umum? Oke. Nah, itu yang paling penting. Jadi sehingga kita tadi ukuran untuk mengukur SWOT yang kita tadi, Coach, di samping mungkin lebih spesifiknya nanti pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu yang mungkin perlu di. Ya. Oke. Itu, Coach. Terima kasih. Oke, bagaimana membuat FGD? Ya, keunggulan dari sebuah FGD yang pertama dari undangan, ya, dari orang-orang yang kita undang untuk ikut di dalam FGD tersebut, gitu ya. Jadi orang-orang yang kita undang ini harus orang yang paling paham dengan masalah di daerahnya atau di daerah kita, gitu ya, di dapil kita. Kan misalnya kita daerah kita terdiri dari beberapa kecamatan gitu ya, atau beberapa kabupaten kalau DPR RI atau DPRD provinsi ya. Nah, kita harus paham, bisa identify tokoh-tokoh yang paham sekali dengan wilayah itu siapa saja ya. Jadi kita harus ngelis tuh. Kalau saya buat FGD, saya biasanya buat list ya. Kemudian oke, tokoh pemudanya siapa di sini? Oke, tokoh perempuannya siapa? Tokoh UMKM siapa? Tokoh komunitas siapa? Ya, kemudian kalau perlu misalnya ada lurah atau camat bisa ikut di situ, itu bagus sekali ya, karena mereka pasti asumsi kita menguasai wilayahnya gitu ya. Nah,
Yang kedua, metode FGD itu kan kualitatif ya. Kualitatif itu artinya setiap pertanyaan itu harus dijawab secara mendalam, ya, komprehensif. Beda dengan survei. Kalau di survei kan ada pilihan-pilihan, kita pilih itu gitu ya. Kemudian nanti diukur apa namanya persentasenya gitu ya. Nah, kalau di FGD kuncinya adalah kedalaman pengetahuan, kedalaman isu yang dikuasai oleh mereka-mereka menjadi peserta FGD tersebut gitu ya. Jadi kalau saya mengundang FGD itu minimal 10 orang ya yang mewakili segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat gitu ya. Kemudian si moderatornya harus pintar menggali gitu ya. Termasuk nanti mengukur kalau saya misalnya gitu ya. Misalnya saya punya kandidat X gitu ya, mengukur apa namanya popularitasnya bisa misalnya, tapi kita samarkan, bukan kita samarkan, kita cari figur-figur lain. Oke, saya akan sebutkan 10 figur ini. Kira-kira dari Anda, misalnya dia ada 20 orang ya, biasanya 20 orang, 10 sampai 20 orang. Dari 20 orang ini, oke, si A, siapa di sini yang kenal? Ada yang angkat tangan, ada yang diam, saya hitung. Oke, segini. Si B, nah sampai salah satunya kandidat kita. Jadi jangan mencolok sekali gitu ya, karena tujuan kita melakukan ini kan untuk mendapatkan apa namanya pendapat yang jujur gitu ya. Nah, termasuk masalah-masalah yang ada di lingkungan, masalah di daerah kita apa? Coba teman-teman di sini sebutkan prioritas 2 atau 3 yang paling parah yang terjadi di daerah kita. Oh, misalnya ada yang bilang infrastruktur, Pak, jalan udah sekian lama, puluh tahun atau belasan tahun udah rusak, nggak ada yang memperbaiki. Atau misalnya kesehatan, Pak, ini di tempat kita itu posyandu semua, nggak ada dokternya, nggak ada apa namanya perawatnya gitu ya, sehingga apa fasilitasnya juga jelek sekali. Nah, apa gitu ya, nanti prioritas, nanti tiap orang kita tanya ya. Kalau misalnya hampir tiap orang mempunyai jawaban yang sama, berarti itu betul masalah di daerah tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi memang untuk membuat FGD yang berkualitas itu kadang-kadang butuh waktu cukup lama ya. Biasanya saya melakukan FGD itu antara 3 sampai 5 jam. Ya, jadi di selingnya ada makan siangnya juga, bahkan sampai snack dan lain sebagainya gitu. Itu untuk membuat FGD yang baik, dan itu harus dilakukan hanya di dapil kita, nggak umum, di dapil kita spesifik. Jadi biar kita tahu masalah di setiap kecamatan atau setiap kabupaten kita itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian kalau tadi data petahana, kalau misalnya punya data bukan hanya di 2019 tapi 2014 juga bagus juga tuh, untuk melihat konsistensi petahana gitu ya. Apakah dia kuat di daerah itu sama terus atau naik turun. Ya, kalau naik turun biasanya ada yang aneh di situ. Tapi kalau dia konsisten di daerah itu terus, berarti langkah pertama kita kalau kita mau mempromosikan diri kita, jangan di basisnya petahana yang sudah mempunyai kaki sangat kuat itu gitu loh. Kita harus mulai dari basis yang kita kuat dulu. Ya, lingkungan keluarga kita, lingkungan tempat tinggal kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman SD, SMP, SMA gitu ya. Yang makin lama makin luas tuh lingkarnya, kita buat makin lama makin luas. Begitu Pak Watoni. Tambahan boleh Kut ya? Kenapa? Tambahan boleh? Boleh, silakan. FGD mungkin kalau secara tatap muka mungkin seperti yang Coach tadi jelaskan, tapi misalkan ada FGD, jadi kayak WhatsApp group gitu, Coach. Oh. Nah, kayak WhatsApp group gitu. Terus di situ banyak komentar atau topik tentang pembangunan masjid, tentang gotong royong, terus yang kedua tentang rukun kematian, tentang sholawatan dan seterusnya. Nah, di situ kan kita menangkap problem ada di masyarakat. Tetapi kan kita tidak sendirian, Coach, sebagai seorang yang ingin maju itu. Misalkan saya ada di 8 desa. Di 8 desa ini, di dapil 1 ini, saya masuk di grup masyarakat itu, tapi tidak hanya satu. Jadi kan grup WhatsApp itu cuma hanya 250 orang, Coach. Jadi ada grup kelurahan B, grup kelurahan C, dan seterusnya.
Nah, ternyata setelah saya dapat dimasuk dalam grup itu, ternyata kita tidak sendirian, dan juga artinya juga ada caleg lain dan juga ada partai lain yang masuk di dalam FGD itu, mungkin strateginya mungkin kan karena mungkin ingin melihat potensi, peluang dan seterusnya. Nah, ini kan tentunya masyarakat, tokoh agama tadi yang masuk dalam grup itu kan juga memberikan penilaian terhadap kita yang berkompetisi di situ, terutama di dapil tersebut. Sehingga kita caranya seperti apa nih untuk tampil jaim kah, atau tampil elegan kah, atau seperti apa gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi tujuan FGD tersebut bukan kita dinilai oleh orang lain. Ya. Ya, jadi FGD itu forum kita mendapatkan informasi, dan saya nggak pernah meminta kalau melakukan FGD, terutama di level kepala daerah gitu ya, itu mereka sendiri yang melaksanakan, enggak. Yang melaksanakan orang lain atau pihak ketiga. Ya. Bukan kitanya sendiri gitu ya. Jadi itu poin pertama. Poin kedua, WhatsApp group itu nggak bisa menggantikan FGD kalau menurut saya. Apalagi sources orang yang ada di dalam WhatsApp group itu bermacam-macam. Ya, dengan berbagai kepentingan, dengan berbagai macam motivasi, itu nggak bisa. Dan salah satu keunggulan dari sebuah FGD adalah sources-nya. Ya, sources-nya itu representable, ya, bisa mewakili. Ya, dia paham dengan kondisi lapangan. Ya, kalau sekedar WhatsApp group belum tentu yang bergabung itu mereka paham dengan masalah. Ya. Sebenarnya gitu ya, jangan-jangan mereka mengajukan masalah karena mereka punya kepentingan terhadap masalah itu gitu loh. Nah, ini yang kalau menurut saya di FGD itu posisinya agak berbeda gitu. Nah, kalau udah WhatsApp group udah banyak orang yang berbicara di situ, apalagi caleg dari berbagai macam partai dan dari berbagai macam tempat, tujuannya bukan FGD kalau di situ, tujuannya adalah berinteraksi di situ. Gitu ya. Nah, berinteraksi ya boleh aja kita menunjukkan sebagai orang yang mampu, orang yang tahu, tapi karena ada caleg di situ udah akhirnya saling ngintip dan saling ukur. Ya, ini yang kalau menurut saya nggak tepat gitu ya. Pak Sandi, silakan. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Coach Bonggas. Ya. Ada dua pertanyaan. Pertama, saya menarik terkait mengenai data sekunder data sekunder tadi ya, Coach ya. Ya. Artinya di situ kita akan mencari di mana potensi yang kosong. Betul. Artinya petahana ada 3 kabupaten. Saya pengen naik DPR RI, 3 kabupaten, mungkin petahananya kuat di 1 kabupaten. Tapi mungkin di kabupaten lain ada partai lain yang kuat. Kemudian kita mau menemukan celah kosong sehingga targeting kita jelas mau kemana, kan begitu. Artinya sebenarnya yang dipersiapkan dari caleg ini kan bukan hanya data itu, banyak sekali mungkin nanti variabel dari Coach Bonggas. Ini adalah cuma salah satu variabel untuk menentukan target di mana kita itu. Betul. Nah, Coach Bonggas ada cara yang lebih simpel dari mana kita mendapatkan itu, atau lembaga survei apa yang mungkin dari politikan Parlemen Muda ini kenal, sehingga saya sebagai caleg tidak dipusingkan dengan data-data kuantitatif yang secara keilmuan saya tidak menguasainya, atau secara keilmuan saya hanya baru belajar setiap minggu 1 kali, dijelaskan sama Coach Bonggas mungkin nanti hanya 2 jam. Kemudian saya harus menentukan targeting yang jelas dan clear. Ya, itu artinya saya butuh 2 hal, bagaimana caranya, sama kalau ada siapa lembaga survei yang mungkin terpercaya, yang mungkin jaringan dari Parlemen Muda ini. Poin yang kedua, sebagai caleg DPR RI, tentunya wilayah kekuasaannya berbeda dengan DPRD provinsi dan kota. Tadi ada beberapa sekelibat tentang masalah-masalah dimiliki oleh masyarakat, dari mulai jalan rusak, ya kan, dan lain-lain. Mungkin kalau pada tahapan BBM naik, mungkin kekuasaannya DPR RI bisa. Tapi kalau jalan rusak kan ada jalan kabupaten, jalan provinsi, BPJS juga rata-rata ke daerah. Artinya bagaimana saya menghadapi konstituen?
Karena ketika saya sebagai caleg menghadap ke konstituen, pasti semuanya adalah keluhan masyarakat. Pak, saya kurang ini, Pak, kurang ini, Pak. Di mana sebenarnya itu bukan kewenangan saya nanti ketika terpilih menjadi seorang legislatif dari DPR RI. Artinya bagaimana konstituen akan menganggap mau DPRD kota, provinsi, RI adalah sama, bahwa dia adalah seorang malaikat yang akan bisa menolong mereka. Sedangkan kita tidak mungkin memakai kocek sendiri. Artinya kekuasaan dan tanda tangan kita ini yang menyebabkan ada perubahan besar lah untuk membantu dibandingkan saya harus bantu sedekah 1 orang 2 orang, dengan kekuasaan itu saya dapat membantu banyak orang kan begitu. Tapi kan wilayah kekuasaan saya dibatasi. Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana saya menghadapi konstituen-konstituen yang ketika mungkin kami datang nanti dianggap dewa dan mampu menyelesaikan semua problem rumah tangga dan kehidupannya mereka. Mungkin itu, terima kasih. Oke, good, thank you. Untuk pertanyaan pertama, tadi pertanyaan pertama apa kedua? Yang siapa yang bisa bantu, gitu ya? Lembaga mana yang bisa bantu? Untuk level DPR RI, saya udah ada lembaganya yang bisa menjelaskan potensi itu ke Bapak. Ya, nanti kita bisa japri untuk DPR RI, untuk DPRD sama DPRD provinsi datanya belum sampai sedetail itu, gitu ya. Tapi kalau untuk level DPR RI ada. Nanti kita kontak-kontakan Pak berdua ya untuk Pak Sandi. Kemudian yang kedua, menghadapi konstituen yang maunya banyak dan aspirasinya banyak, keinginannya banyak. Nah, di sini kalau menurut saya kita juga harus memberikan literasi kepada calon konstituen kita, kepada konstituen-konstituen kita mengenai wewenang dari legislatif itu seperti apa, gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat yang sering disalahkan atau disalahpahami oleh masyarakat adalah mereka berpikir bahwa legislatif itu seperti eksekutif, betul ya? Yang dimana legislatif itu punya program-program, punya dana besar sebesar eksekutif. Nah ini yang salah, ya, karena legislatif itu nggak punya dana. Ya, nggak punya program. Yang punya program adalah eksekutif, tapi legislatif punya wewenang dan punya hak untuk mengarahkan program-program pemerintah tersebut diarahkan kepada dapilnya, di mana dapil itu punya kebutuhan sesuai yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah itu. Gitu. Jadi menurut saya ini yang harus dijelaskan, ya. Kepada masyarakat bahwa fungsi legislatif ini penyampai pesan sebetulnya, gitu ya, meneruskan aspirasi dari bapak-bapak kepada pihak pemerintah. Ya, jadi dari awal kalau menurut saya pada saat kita melakukan kampanye, kita perlu menekankan ini, gitu, supaya masyarakat nggak salah pikir, salah paham dan kemudian nanti berlanjut pada waktu kita misalnya sudah menjadi, kemudian menagih semua program-program itu juga, gitu ya. Nah, jadi kalau saya selalu memberikan literasi juga kepada konstituen kita, gitu ya. Bedanya legislatif sama eksekutif, bedanya tadi jalan yang diurus oleh negara itu APBN, jalan yang diutus oleh provinsi itu jalan provinsi, kabupaten itu kewajibannya jalannya dari sini ke sini. Nah, kayak gini-gini menurut saya masyarakat juga perlu diberikan pemahaman supaya cerdas, ya, bukannya malah kita kemudian ngerasa udah tahu masyarakat misleading terus kemudian kita biarkan di situ. Gitu. Jadi kalau menurut saya nanti dalam setiap kampanye dan lain-lain perlu kita juga memberikan penjelasan seperti ini. Itu Pak Sandi ya. Untuk poin 1 nanti japri ya Pak ya. Untuk DPR RI saya sudah ada orangnya, bukan dari Politician Academy tapi dari jaringan teman konsultan politik yang ada di Jakarta juga, ya. Termasuk nanti biaya dan lain sebagainya Bapak bisa langsung kontak ke yang bersangkutan aja. Tapi valid datanya dan bagus. Dari datanya kemudian Bapak nanti bisa melihat potensinya di mana, masuk wilayahnya seperti apa, kemudian supaya nggak sia-sia bagaimana, ya. Itu Pak Sandi. Terima kasih. Ada yang lain kah? Iya Pak. Silakan Pak Helmi. Ya, terima kasih Pak.
sebenarnya saya sudah membentuk satu jaringan, Pak. Ya. Jadi saya sudah mempunyai sekitar 15 kecamatan, Pak. Ya. Untuk pemilihan networking itu, beberapa bantuan-bantuannya sudah kita salurkan. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan itu kita jadikan tim sukses. Tapi saya kemarin itu tidak memperhatikan tentang perolehan suara desa itu ya, misalnya di desa itu dalam tahun kemarin. Karena memang tahun kemarin tandem saya DPR RI itu memang tidak begitu masuk ke dalam wilayah. Ya. Tapi tahun ini karena kepala dinasnya sudah bisa memberikan jalan untuk bantuan itu bisa masuk, akhirnya saya masuk ke situ. Apakah itu juga bisa untuk ininya menjadi tim seperti itu, Pak? Meskipun saya belum melakukan FGD juga di situ. Tapi hubungan saya secara silaturahim itu setiap bulan sekali saya tetap kunjungi terus. Saya kunjungi terus, saya keliling terus berdiskusi banyak, dan di samping juga kepada tokoh masyarakat seperti Pak Lurah, itu juga saya sering berkomunikasi. Meskipun saya juga berkomunikasi minta jatah suara. Katakanlah di situ DPT-nya cuma sekitar 5.000, saya minta targetnya cuma 10% aja, Pak. 10%, dan saya berkomunikasi dengan Pak Lurahnya, saya minta beberapa kelompok tanian sudah saya bina. Seperti itu, Pak. Apakah langkah itu juga sudah termasuk tepat sasaran gitu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Helmi. Ini kita udah masuk ke materi yang lebih lanjut sebetulnya ya. Political mapping yang hari ini baru sampai kepada diri sendiri, belum masuk kepada dapil dan konstituen. Tapi anyway, saya mau jawab dulu. Yang pertama, FGD itu nggak wajib juga Bapak lakukan. Ya, FGD itu kan intinya kita bisa mendapatkan permasalahan isu yang dihadapi oleh masyarakat di daerah kita itu apa, gitu ya. Kalau kita udah dapatkan dari diskusi dengan beberapa orang tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sebetulnya itu udah cukup untuk mendapatkan gambaran. Ya, tadi FGD itu saya buat secara struktur dan sistematis itu biasanya kalau saya membimbing seorang kepala daerah, gitu ya, karena itu gambarannya harus lengkap sekali, gitu ya. Nah, kemudian pola yang Bapak lakukan memberikan bantuan, membuat kelompok-kelompok, itu udah bagian dari bagaimana kita membangun simpul, dan kemudian bagaimana kemudian simpul-simpul tersebut diikat untuk kemudian menjadi bagian dari tim pemenangan kita atau relawan kita. Nah, ini sebetulnya materinya masih 2-3 tingkat ke depan gitu ya, tapi memaintain jaringan-jaringan itu udah satu langkah yang baik, apalagi kemudian jaringan tersebut diaktifasi dengan bentuk program dan kegiatan, itu udah paling bagus, Pak, gitu ya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa jaringan yang kita bangun ini kan harus diperluas terus, gitu ya, karena suaranya kan nggak cukup dengan di situ aja. Nah, pada waktu kita mau memperluas dengan adanya political mapping, dengan mapping yang Bapak sudah miliki dan sudah buat sebelumnya, ini kemudian akan menentukan, oke, daerah mana lagi yang harus saya ekspansi untuk kemudian tim relawan kita bertambah luas atau bertambah besar, gitu ya. Mana daerah yang perlu dimasuki untuk tahap soft campaign, medium campaign, dan hard campaign, gitu ya. Jadi kita bagi kegiatannya itu menjadi 3. Nah, mungkin satu catatan dari saya, mungkin teman-teman, ini sebetulnya bagian dari manajemen tim relawan. Hati-hati merekrut tim besar pada saat sekarang ini, ya. Bukan tidak boleh, tapi merawat tim yang besar itu membutuhkan energi yang besar, membutuhkan insentif dan dana yang juga tidak kecil, membutuhkan aktivasi yang
penuh dengan aktivitas, kegiatan, dan insentif. Kalau teman-teman nggak punya itu semua, kalau teman-teman punya nggak ada masalah, ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya itu, ini bisa berbalik, ya. Bisa kemudian timnya rontok, ya. Jadi hati-hati, jangan membentuk tim yang besar dulu saat-saat ini. Ya, nanti pada waktu saya berbicara mengenai manajemen tim relawan, saya akan beritahu waktunya kapan. Ya, memaintain sampai level korcam, memaintain sampai level kordes, memaintain sampai level koordinator TPS itu kapan, itu ada waktunya. Ya, itu yang saya ngelihat polanya seperti itu. Ya, bahaya sekali kalau kita punya tim yang langsung besar, kemudian in between itu kita lepaskan, atau kita nggak punya program, nggak punya aktivasi kegiatan, nggak ada event, itu bisa rontok atau diambil oleh orang lain. Di tengah-tengah bisa kemudian pecah belah gitu ya tim kita. Itu yang saya mau ingatkan, Pak Hilmi. Oke, jawaban saya sementara itu dulu. Ya, silakan Bung Ilham. Terima kasih Coach Bogas. Ya. Coach, ini dari pengalaman pribadi kita yang kemarin 2019. Gimana cara antisipasi kita dalam waktu-waktu terdekat atau detik-detik deadline? Sebelum pemilihan, saya kemarin kan akan kena black campaign juga. Artinya 1 hari sebelum pemilihan saya dituduh atau tertangkap oleh Bawaslu dan saya masuk penjara karena main money politik. Untuk mensiasati seperti itu gimana Coach untuk ke depannya? Karena nggak kita bilang mustahil juga, nggak terjadi lagi ke depan, pasti akan terjadi karena dianggap kita mungkin orang paling berbahaya kan gitu untuk kemenangan mereka. Dan satu lagi masalah personal tadi Coach, kepribadian kita yang misalnya gini, mungkin dulunya kita tuh seorang, saya bilanglah bukan orang yang baik, kita ada niat baik, kita ingin jadi orang yang baik, tapi itu kan bisa aja nanti dipergunakan mereka untuk menyerang kita kembali. Yang seperti terjadi waktu pemilihan bupati kita kemarin, lawannya karena seperti Coach yang bilang kemarin, ada yang perceraian, ada istrinya 2 atau 3, dibawa istri yang udah cerai itu untuk menjelek-jelekkan lawan. Itu pas waktu kita lihat di pas debat Coach, debat antara bupati yang satu yang kedua itu dibawa Coach, dan terjadi itu di televisi. Saya rasa keluar itu Coach, kayaknya di Langkat kemarin ya. Sampai Langkat. Iya Coach. Ya. Langkat berarti bupati yang kemarin tertangkap ya? Iya, benar Coach. Oke, baik. Oke, yang pertama poin menarik mengenai background kita, ya, bahwa kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan kekeliruan, kita pernah difitnah dan lain sebagainya. Itu nanti kalau dengan saya jujur ngomong apa ada, ya, apa aja ke saya gitu ya, untuk kemudian saya bantu bagaimana memoles isu tersebut sehingga kemudian jadinya malah baik di masyarakat, gitu ya. Karena ini kan semua tentang persepsi, ya, dan persepsi itu kan tergantung sudut pandangnya. Nah, kita harus bisa memunculkan sudut pandang yang positif tadi, gitu ya, bahwa misalnya memang betul saya di belakang pernah melakukan kekeliruan, tapi dari kekeliruan itu saya belajar untuk menjadi yang kayak gitu, kemudian nanti kita berikan langkahnya apa yang udah kita lakukan dan lain sebagainya. Ya, karena how to counter negative campaign or black campaign itu caranya beda, ya. Negative campaign juga melancarkannya juga kita harus tahu momentumnya, ya. Ini saya baru di batch 1 dan batch 2 kemarin baru ngajarin cara melakukan negative campaign itu gimana, ya. Tapi itu setelah sekian banyak setelah sekian banyak materi yang saya berikan, ya. Jadi nggak langsung saya jelaskan negatif campaign dan caranya gimana. Pertama positif campaign dulu, ya. Setelah kita paham positif campaign, baru negatif campaign. Dan bagaimana menghadapi kalau misalnya kita dikasih negatif campaign atau black campaign, ya.
Yang pasti caranya harus elegan, cara menjawabnya juga harus sangat diplomatis dan bisa diterima akal sehat, ya. Karena orang diberikan negatif campaign itu kadang-kadang mungkin secara argumentasi mereka terlihat kalah, tapi secara emosi itu bisa menang, ya. Karena apa ya, psikologinya masyarakat kita ini kan psikologi drama dan telenovela ya, kalau saya lihat gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak selalu orang yang kelihatannya buruk terus jadi hancur. Kalau teman-teman lihat bagaimana Gubernur DKI Anies Baswedan, itu hampir tiap hari itu yang nyerang dia luar biasa. Banyak banget. Tapi apakah itu kemudian berarti popularitasnya turun? Enggak juga kan? Ya. Jadi how to transfer negative campaign to our interest, ya, to our popularity dan electability, itu cerita lain lagi gitu ya. Bagaimana kemudian memanfaatkan ini menjadi kemudian berbelok justru mengarah kepada keuntungan dan kelebihan untuk kita gitu. Jadi itu ada strategi dan ada tekniknya. Tapi jangan khawatir, yang penting di satu titik kita udah tahu kita punya masa lalu yang bisa dibongkar orang untuk diserang negatif campaign. Nah, kita nanti tinggal catat apa poinnya dan bagaimana how to counter it gitu ya. Seperti itu, Pak Ilham. Satu lagi Coach, ini kan untuk pileg kan sekitar 15 bulan lagi kan? Itu ya. Mana? Jadi kapan kita bisa branding kita itu di media sosial? Karena gini, kalau kita terlalu bombardir branding kita dengan kegiatan, di medsos kita diserang orang terus gitu kok. Karena saya ngalamin, karena dianggap mungkin banyak musuh-musuh yang kita nggak tahu, dianggap oh ini membahayakan nih gitu. Apakah menjelang dekat itu baru kita personal kita tunjukkan, apa sekarang ini biasa aja gitu. Oke. Kapan mulai personal branding? Sekarang juga udah harus lakukan personal branding. Ya, cuman pertanyaannya isinya apa? Kontennya bagaimana? Nah, itu yang membedakan. Ya, kalau isinya konten kegiatan masyarakat yang sifatnya hard politics gitu ya, terlihat banget ya bakal diserang. Ya, cepat itu bakal diserang gitu ya. Apalagi kita menjelaskan kunjungan ke sini tanggal sekian di desa ini, kunjungan ke sini gitu ya, dikasih tanggalnya, dikasih waktunya, wah itu diserangnya gampang banget. Karena jejak kita kemudian diikuti oleh orang lain gitu ya. Jadi strategi atau bagaimana cara kita melakukan media strategi media sosial, personal branding melalui media sosial, itu juga ada cara dan tekniknya ya, variasi gitu ya. Kemudian bagaimana menyusun storytelling dan caption yang baik gitu ya. Bagaimana kemudian memunculkan kegiatan-kegiatan kita, tapi kegiatan-kegiatan sifatnya informal ya, jadi variasinya gitu ya. Jadi politik ya seminggu sekali aja masukin mengenai politik, satu kali aja, tapi yang lainnya isi mengenai hobi kita apa, kita lagi kuliner di mana, keluarga kita masukkan gitu ya. Jadi nggak melulu tentang hard politics gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan pencalekan itu gitu ya. Kalau itu mungkin orang akan jenuh dan akan nggak suka duluan gitu ya. Pak Ilham seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya personal branding kapan, ya dari sekarang. Dari sekarang udah melakukan personal branding melewat media sosial ya. Cuman how you munculkan diri Anda dalam konteks personal branding itu ya menurut saya pada saat-saat ini nggak boleh hard ya, nggak boleh hard politics gitu ya, harus yang isu human interest gitu ya, yang kelihatannya remeh-temeh gitu ya, kelihatannya kondisi sehari-hari aja, apa yang kita lakukan, hobi kita apa, masak makanan kuliner kita apa, profiling dari keluarga kita bagaimana, teman-teman sekolah kita dulu sekolah kayak gitu-gitu Pak gitu ya. Jadi jangan yang serius-serius sekali gitu ya. Nah, oke, ini teman-teman nih pertanyaannya bagus-bagus, tapi materinya masih materi yang nanti-nanti gitu ya. Ini kan kita baru satu tangga dulu, tangga berikutnya gitu ya. Ini teman-teman pertanyaannya udah yang loncat-loncat ke depan, tapi nggak apa-apa.
Saya senang karena semangat ini ya untuk mendapatkan lebih cepat. Oke, ada yang lain mungkin satu lagi, Ya, Pak. Bung Raka, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktunya. Jadi sedikit memberi pertanyaan Coach. Jadi kemarin-kemarin itu kan saya masih agak masih di pilihan antara dua partai gitu. Tapi untuk sekarang ini saya sudah mencondong ke satu partai gitu, Pak. Jadi sedikit pembuka ya Pak ya sebelum masuk ke pertanyaan. Dalam 2 hari terakhir ini kan saya istilahnya di terus sama ketua partai di kabupaten kan, kebetulan beliau itu juga teman kita, ngisi workshop bareng, mengadakan seminar bareng, itu sudah dekat lah Pak ya. Itu nah kemudian beliau menyampaikan kepada saya, untuk saat ini katanya kuota untuk di partai itu di dapil kita itu sudah terisi setengahnya dari 8. Nah, saya beri keleluasaan kepada kamu, dia bilang sama saya Pak ya, silakan isi setengahnya itu orang-orang kamu, bilang ke saya. Silakan isi orang-orang saya itu, ajak untuk nolong suara nanti. Nah, jadi suara mereka nanti silakan masukkan ke kamu sendiri. Intinya apa? Saya itu pengen kamu jadi, dan posisi kamu sekarang sudah strategis, nah itulah komitmen dari saya, dan kamu jangan ke partai lain. Beliau bilang gitu, Pak. Nah, kemudian juga yang perlu saya tanyakan, Pak, bagaimana menurut Coach dengan komitmen itu, Pak? Dan juga beliau bilang segeralah pasang seperti spanduk di rumah, sekarang kan itu kan yang lagi duduk dari partai itu kan cuma satu, dapat 1 kursi. Masalah apa itu, apa yang kamu mau saya kasih, saya beri, gitu beliau bilang gitu. Nah, seperti yang Bung Ilham pertanyakan sebelumnya tadi, tapi beliau itu minta saya segera memasang baliho di depan rumah itu bahwa saya itu seorang ketua di tingkat kecamatan, kemudian baliho beliau juga ada juga anggota yang sedang duduk sekarang gitu, untuk mengenalkan, maksudnya untuk mengenalkan masyarakat bahwa kita itu PKS gitu. Gitu. Nah, itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ya sebagai orang yang baru masuk partai, biasanya elit partai akan mempertanyakan keseriusan, gitu ya. Ini mau coba-coba atau benar-benar mau mencalonkan diri dari kita benar atau enggak gitu. Dan salah satu indikatornya adalah keseriusan itu misalnya udah masang branding duluan gitu ya. Apalagi di branding itu ditumpangi tandemannya gitu ya. Ya kan ini berarti dia ngambil keuntungan juga gitu ya. Tapi di sisi lain mempertanyakan keseriusan kita gitu ya, komitmen kita. Jadi kalau misalnya diminta memasang tadi branding di rumah kita ya, di rumah kita atau depan rumah kita ya nggak apa-apa, pasang aja ya. Karena Bung Raka ini kader baru yang baru dites gitu ya. Ibaratnya dites. Ini saya kasih tes sederhana, bisa lulus nggak? Dia mau ngikutin yang saya minta atau enggak gitu ya. Ya kalau misalnya di permintaan sederhana itu aja nggak bisa dipenuhi, mungkin dia akan pertimbangkan orang lain untuk ngisi posisi itu gitu. Ya jadi kalau misalnya diminta ya silahkan aja, nggak apa-apa. Toh nggak seberapa kan ya. Kalau cuma masang 1 atau 2 atau berapa di sekitar kita nggak ada masalah. Ya intinya elit partai itu menginginkan melihat keseriusan dari Bung Raka, dan Bung Raka itu beruntung PKS cuma minta itu. Kalau Bung Raka masuk di Golkar, Bung Raka harus sudah mengumpulkan KTA ratusan, bahkan sampai ribuan. Ya, ini nggak disuruh sama PKS melakukan itu ya. Itu simple banget, sederhana banget. Lakukan aja, ya, untuk membuktikan bahwa kita serius. Gitu. Iya, Pak. Nah, itu istilahnya beliau itu memberikan sangat prioritas kepada saya gitu, Pak. Ya. Jadi silakan Betul. Tapi saya mau mengingatkan teman-teman ya, apalagi untuk Bung Raka yang baru masuk politik, pertama kali juga, hati-hati dengan
omongan orang politik ya, terutama elit politik. Ya jangan dipercaya 100% juga ya. Karena bisa jadi sebentar ngomong gini, lusa ngomong lain lagi gitu. Jangan kaget ya. Ini saya mau ngingetin apa namanya hal seperti ini gitu ya. Jadi kalau tadi Bung Raka merasa udah diangkat karena ada omongan bakal begini-begini, kalau Bung Raka nggak melakukan apa-apa, saya yakin nggak akan diberikan prioritas juga. Kalau ada orang lain yang lebih potensial, orang lain itu yang akan diberikan gitu. Ya, jadi kita dari awal mesti hati-hati berbicara dengan elit partai. Ya, jangan mudah dijanjikan juga. Tapi kalau kita udah di-challenge seperti itu, ya, dan menurut saya Bung Raka dalam konteks ini harus membuktikan bahwa keseriusannya ada. Nah, salah satunya caranya dengan dites, bisa pasang branding atau enggak, gitu ya. Nah, kalau pasang branding aja udah nggak mau, ini saya yakin bisa berubah, gitu ya, karena saya yakin partai seperti PKS yang partai besar ya yang udah ada di dalam sudah lolos parliamentary threshold, pasti banyak yang berminat juga yang lainnya gitu. Itu mungkin. Bung Sandi mau nambahkan untuk poin ini atau bagaimana? Enggak menambahkan. Saya sedikit nanti mungkin bisa entah di Japri, terserah apa mau dijawab sekarang atau di Japri atau di grup juga nggak masalah. Kembali kepada materi tadi, yang tadi saya kirimkan kepada di grup itu tentang intuiting extrovert itu, sebenarnya saya bukan mau mengirim ke sana, maksudnya saya intuiting extrovert. Justru ada pertanyaan dari saya adalah, ketika saya intuiting extrovert, maka saya harus apa? Ada pertanyaan itu, ya artinya mungkin apa Coach Bonggat nanti mau buka dulu atau gimana ya? Saya butuh masukan, insight dari coach. Dengan saya intuitive extrovert, saya harus apa? Terima kasih. Terima kasih. Itu sifatnya pribadi, jadi nanti saya akan jawabnya pribadi, ya untuk jenis kepribadian itu. Karena masing-masing dari kita kan punya jenis kepribadian yang beda-beda. Nggak mungkin satu-satu saya jawabin gitu ya. Itu kombinasinya kan banyak. Ya Steven itu kombinasinya banyak dan nanti beda-beda hasilnya per orang itu gimana. Oke, terima kasih. Nanti kita coba lanjut secara japri ya. Oke, teman-teman sudah 9:30 tidak terasa sudah 2 jam kita bersama-sama. Saya pikir mungkin untuk sementara ini dulu. Kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh dilanjutkan di WhatsApp gitu ya. Saya senang sekali nih kelas batch 4 ini teman-teman aktif semua, kelihatannya betul-betul ingin tahu banyak, tapi mungkin juga di satu sisi saya minta kesabaran juga karena ini kan baru pertemuan kedua gitu ya, jangan loncat-loncat gitu ya, pelan-pelan gitu ya, tangganya satu gitu ya. Sekali lagi yang memulai ini kan ada yang tahapnya masih betul-betul caleg baru, ada yang udah pernah bertempur, ada yang udah jadi elit politik. Makanya saya bilang di awal kan saya butuh minta kesabaran teman-teman yang sudah berada di atas untuk agak turun dikit supaya dasar-dasarnya ini juga bisa diikuti sambil refresh kembali, gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk malam ini, terima kasih untuk waktunya. Saya senang sekali berdiskusi di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam perubahan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti izin ngirim link Facebook. Boleh, Apa boleh. yang saya lakukan itu termasuk personal branding apa bukan? Oke, boleh. Baik, terima kasih.